Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga teman-teman senantiasa diberikan ketenangan dan keberkahan dalam kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di monolog kali ini kita mau ngebahas tentang sholat. Sholat ternyata adalah salah satu cara untuk memberikan ketenangan kepada hati kita dan memberikan jalan keluar daripada setiap persoalan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-153, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jika kita sedang diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan dan dicekik dengan kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melaksanakan salat. Pasti jiwa kita akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya salat itu atas izin Allah cukup banget untuk bikin kesedihan dan kerisauan itu sirna dari hati kita. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Tenangkanlah kami dengan salat wahai Bilal." Begitulah Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai tempat penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah. Teman-teman, ada banyak kisah orang-orang solih, orang-orang yang dia senantiasa menjadikan sholat yang khusyuk sebagai sarana wasilah untuk menjadi wasilah mencari jalan keluar. Sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup untuk pulih, untuk bangkit, itu mereka dapatkan kembali setelah mereka kemudian melaksanakan sholat. Bagi kita umat akhir zaman yang mungkin banyak banget diuji dan dicoba dengan berbagai persoalan dalam kehidupan, di antara penyakit yang banyak terjadi hari ini adalah penyakit jiwa, ya, di mana orang yang banyak merasa gelisah, merasa stres, merasa nggak tenang dalam kehidupannya. Maka di antara hal yang harus kita lakukan adalah mulailah rajin untuk mengenal masjid dan menempelkan kening kita di atas lantai tempat sujud dalam rangka untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita melakukan itu, kita akan Allah selamatkan dari berbagai himpitan, ya, bencana, ujian, musibah yang mungkin akan datang dalam kehidupan kita. Akan tetapi bila kita tidak segera mengerjakan sholat, ya, tidak mengingatkan diri kita dengan masjid, maka jangan sampai air mata justru akan membakar kelopak mata kita dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maksudnya apa? Jangan sampai kesedihan itu justru menghancurkan kehidupan kita. Ya, semakin jelas bahwa seorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkan kepada ketenangan dan ketentraman hati, ya, selain dengan kita melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah yang paling besar jika kita mau berpikir adalah bahwa salat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Bahkan salat 5 waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab untuk mengobati berbagai kekalutan yang kita hadapi dan obat yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang kita derita. Salat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati kita, sehingga hati pun selalu ridho dengan apa saja yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda banget dengan orang yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Mereka niscaya akan hidup dari suatu kesusahan ke kesusahan yang lain, dari guncangan jiwa yang satu ke guncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu ke kesengsaraan yang lain. Sebagai penutup dalam Quran surah Muhammad ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dan orang-orang yang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka." Itulah di antara keutamaan ketika kita melaksanakan salat. Salat menjadi wasilah untuk menyejukkan hati dan menjadi sumber kebahagiaan dalam kehidupan kita. Salat menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat itu adalah kekuatan yang membuat kehidupan kita semakin kokoh untuk
menatap masa depan kita yaitu akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.